Selamat siang, Pak Ferry dan teman-teman sekalian. Di sini saya, Krisya Limbong, akan menjawab ujian akhir semester mengenai dasar-dasar pengauditan. Soal pertama, jelaskan pengertian audit, hubungan audit dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Pengertian auditing. Menurut Komite Konsep Dasar Auditing American Accounting Association, secara umum auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dengan akuntansi. Auditing berhubungan erat dengan akuntansi, yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tetapi auditing bukanlah bagian dari accounting. Hubungan auditing dengan accounting sangatlah dekat, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan. Tujuan akhir dari proses auditing adalah mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor yang relevan dan handal atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang diaudit tersebut merupakan tujuan akhir dari proses accounting. Entitas perlu melakukan audit atas laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Yang pertama, perbenturan kepentingan atau conflict of interest. Pengguna laporan keuangan memiliki bermacam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan. Misalnya, sebagai contoh, investor membutuhkan data keuangan yang sebenarnya dari suatu entitas. Di sisi lain, manajemen entitas tersebut ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang menunjukkan tren yang meningkat. Ketakutan pengguna laporan keuangan memperpanjang kekhawatiran bahwa laporan keuangan ataupun data tersebut mungkin disengaja ataupun tidak disengaja disalahgunakan oleh manajemen, dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengatasi konflik tersebut, pengguna laporan keuangan membutuhkan pendapat dari ahli yang independen di luar perusahaan yang mampu mengatasi konflik kepentingan atas data laporan keuangan tersebut. Yang kedua, pengungkapan memadai. Laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan hanya sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Bagi pengguna laporan keuangan di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan investasi yang penting, pemberian pinjaman, dan keputusan lainnya. Pengguna menginginkan laporan keuangan mengandung sebanyak-banyaknya data yang relevan. Untuk keperluan tersebut, pengguna laporan keuangan membutuhkan auditor independen untuk meyakini bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU, dan laporan tersebut mengandung pengungkapan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, kerumitan. Masalah-masalah akuntansi dan proses penyiapan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Sebagai sesuatu yang sulit dan rumit itu, kesalahan pemahaman dalam mengakibatkan risiko yang besar dan pengguna laporan keuangan akan sangat sulit menemukan kesalahannya atau sangat tidak mungkin untuk mengevaluasi mutu dari laporan keuangan. Untuk itu, pengguna laporan keuangan memakai jasa auditor independen untuk meyakini kualitas informasi yang diterimanya. Dan yang keempat, keterbatasan. Hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung ke pencatatan accounting di mana laporan keuangan dibuat. Selanjutnya, dalam hal ini, ketika pencatatan akan diteliti lebih sesama, maka keterbatasan waktu, biaya, jarak akan menghalangi pengguna laporan untuk secara langsung menilai mutu laporan keuangan tersebut. Dalam keadaan ini, pengguna mempunyai dua alternatif, yaitu yang pertama, menerima atau percaya terhadap mutu laporan keuangan, atau yang kedua, mempercayakan atestasi atau pemeriksaan oleh pihak ketiga yang independen. Biasanya dalam hal ini, pengguna lebih memilih alternatif yang kedua. Soal kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Ada dua jasa yang diberikan oleh auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah suatu entitas sesuai dengan hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Yang kedua, pemeriksaan atau examination atas laporan prospektif. Yang ketiga, review. Dan yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua, ada jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa ini ada 4. Yang pertama, peningkatan konsultasi manajemen. Yang kedua, verifikasi pajak untuk membela klien. Yang ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh, memberi nasihat perpajakan. Dan yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Soal ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan audit. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut?
Jenis laporan auditor. Ada 3 jenis laporan auditor. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Laporan ini memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menjanjikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Laporan audit bentuk baku diberikan dengan kondisi yang pertama, semua laporan keuangan sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, semua standar umum dan standar pekerja lapangan telah dilaksanakan dengan bukti audit yang cukup. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, laporan audit standar. Laporan ini merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal wajar dalam material. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menampilkan laporan ini yaitu, yang pertama, laporan audit sudah dipenuhi dan auditor sudah berkedudukan independen. Yang kedua, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, pernyataan yang dimuat dalam laporan keuangan perlu dipahami tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa mengenai perkembangan perusahaan pada periode berikutnya. Yang ketiga, laporan audit keuangan. Laporan ini merupakan laporan dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangannya. Ada 4 manfaat ekonomis dari laporan ini. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Opini auditor atas laporan keuangan. Pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Pertama, laporan keuangan lengkap. Kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Ketiga, standar umum telah diuji sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Kedua, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Ketiga, pertama, auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Yang ketiga, tidak wajar atau adverse opinion. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh pemeriksaan, memperoleh bukti yang cukup yang tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif di sini maksudnya kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana ataupun mendalam. Yang keempat, tidak memberikan opini atau disclaimer. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai dasar opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material dan pervasif. Soal 4, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan atau fraud atau kesalahan. Maksudnya di sini adalah memperoleh keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama proses audit. Bagaimana auditor dapat mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka yang pertama, auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Independensi ini juga diatur dalam PCAOB. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit didasarkan kepada kemahirannya. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ketika tidak dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Skeptisme ini bisa dikatakan tidak langsung mempercayai fakta sebelum mencari keyakinan yang masuk akal atas fakta tersebut. Pertimbangan profesional, yaitu penerapan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit.
Soal ke-6, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ada dua. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Yang kedua, manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah PABU. Soal ke-7, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berarti melayani publik. Independensi auditor. Independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Yang pertama, independensi dalam pemikiran, yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Soal ke-8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. SA 300 mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Penetapan itu meliputi penetapan strategi audit dan pengembangan rencana audit. Manfaat melakukan perencanaan audit yaitu yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Jadi, auditor harus mengetahui bagian mana yang penting untuk diaudit. Kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Artinya, audit tidak dilakukan dengan sembarangan dan dapat dilakukan dengan hemat waktu. Keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan terhadap pekerjaan yang tepat. Kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Keenam, membantu dalam mengkoordinasi hasil pekerjaan. Jadi, perencanaan audit dalam setiap tahapan audit memiliki peranan yang sangat penting. Tahapan dalam merencanakan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. 7. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Soal ke-9, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315 ada 3. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, keterjadian, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan, telah terjadi dan terkait entitas. Kedua, kelengkapan, seluruh bukti transaksi yang sah sebelumnya telah dibukukan. Yang ketiga, keakurasian, yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang telah dibukukan, telah dicatat secara akurat ataupun tepat. Yang keempat, pisah batas, yaitu seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode tepat. Yang kelima, klasifikasi, transaksi telah diklasifikasikan pada akun yang tepat. Yang kedua, ada asersi atas saldo akun, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, eksistensi atau keberadaan, yaitu aset, liabilitas, kewajiban ada pada tanggal neraca. Yang kedua, hak dan kewajiban. Seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas, dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Yang ketiga, ada kelengkapan, yaitu seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang pernah dicatat. Keempat, ada penilaian dan pengalokasian, yaitu seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi umum. Yang ketiga, ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu peristiwa transaksi atau hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Yang kedua, ada kelengkapan, yaitu seluruh peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Yang ketiga, klasifikasi dan keberpahaman, yaitu informasi keuangan disajikan secara jelas dan disajikan secara tepat sesuai dengan pengungkapan yang disajikannya. Yang keempat, ada keakuratan dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Soal ke-10, jelaskan tentang prosedur audit dan andalan bukti audit. Prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitikal. Prosedur ini mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan entitas. Prosedur ini dilakukan pada saat melakukan perencanaan audit, saat melakukan pengujian substantif, dan pada akhir penyelesaian audit mereview apakah laporan keuangan sudah memadai. Yang kedua, melakukan inspeksi, yaitu mengunjungi fasilitas fisik atau aset berwujud untuk mengetahui
mengetahui keberadaan dan kondisi fisik dari aset terwujud, dan melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan untuk mengetahui ketepatan syarat-syarat kontrak atau faktur dan mengevaluasi kelengkapan bukti dokumen, meliputi keaslian dokumen, mendeteksi keberadaan butir-butir dan tidak wajar. Yang ketiga, melakukan konfirmasi. Konfirmasi merupakan suatu bentuk permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Ada 4 tahap melakukan konfirmasi ini. Pertama, auditor mengirimkan permintaan ke klien untuk menandatangani persetujuan surat konfirmasi. Yang kedua, setelah direview dan ditandatangani, maka klien mengirimkan surat konfirmasi itu kembali kepada auditor. Ketiga, selanjutnya auditorlah yang mengirimkan konfirmasi itu kepada pihak luar, misalnya bank ataupun pemasok. Keempat, auditor meminta dalam surat permintaan konfirmasi itu agar pihak ketiga tersebut mengirim langsung jawaban konfirmasi kepada auditor. Konfirmasi itu dikirim oleh auditor kepada pihak lain dan langsung diterima oleh auditor. Auditor langsung mengendalikan agar konfirmasi tersebut tidak sampai kepada klien. Yang keempat, melakukan permintaan keterangan atau inquiry. Permintaan keterangan dapat dilakukan dengan permintaan keterangan lisan ataupun tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Permintaan keterangan dari klien misalnya tentang keusangan kesediaan, ketertagihan piutang, atau hal lain yang terkait dengan prosedur analitis. Permintaan keterangan dari pihak eksternal misalnya permintaan keterangan dari pengacara. Yang kelima, melakukan penelusuran atau tracing. Penelusuran dilakukan dengan cara memilih dokumen transaksi dari asli dokumen sumber, memastikan bahwa informasi dari dokumen tersebut telah dicatat dalam laporan akuntansi, yaitu jurnal dan buku besar. Arahnya dari dokumen sumber ke jurnal dan ke buku besar. Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat atau asersi kelengkapannya. Yang keenam, melakukan vouching atau kelengkapan dokumen. Vouching dilakukan dengan cara yang pertama, pilihlah ayat jurnal di laporan di catatan akuntansi. Kedua, peroleh dokumen dari arsip dokumen sumber dan lakukan inspeksi atas dokumen untuk menentukan validasi atau kelengkapan dokumen pendukung dan otoritas dan akurasi transaksi. Arah pengujian keberbalikan dengan tracing, yaitu dari buku besar ke jurnal dan ke dokumen sumber. Arah pengujian ini untuk asersi keberadaan atau keterjadian, yaitu untuk memeriksa apakah ada lebih saji. Yang ketujuh, melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan berkaitan dengan melihat dan menyaksikan pelaksanaan atau aktivitas ataupun proses. Pengamatan terutama dilakukan ketika memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Objek dari pengamatan ini adalah personil, prosedur, dan proses-proses. Yang kedelapan, melakukan perhitungan ulang atau rekapitulasi. Auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi, matematis, dokumen, ataupun catatan akuntansi. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang atau reforming. Pelaksanaan ulang ini dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Auditor melaksanakan ulang aspek-aspek tertentu dari proses audit transaksi untuk memiliki atau melihat apakah klien telah melakukan prosedur tersebut seperti ketentuan pengendalian internal. Dan yang terakhir, teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Prosedur ini menggunakan perangkat lunak untuk melaksanakan berbagai prosedur audit yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ketika klien memiliki catatan akuntansi dalam media elektronika, auditor dapat melakukan ini untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, melakukan kalkulasi dan perhitungan yang digunakan dalam prosedur analitika. Yang kedua, memiliki sampel untuk dilakukan konfirmasi. Ketiga, membandingkan elemen dan data dalam file yang telah berbeda. Yang keempat, mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek komputer dari pengendalian internal telah berfungsi. Yang kelima, melaksanakan ulang berbagai perhitungan, misalnya manual buku, pembantu piutang dagang, ataupun sediaan. Bukti yang tepat adalah bukti yang andal. Pertama, dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Itu merupakan bukti yang paling andal. Kedua, dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien. Itu merupakan bukti yang andal. Ketiga, dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Itu merupakan dokumen yang kurang andal. Keempat, dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. Itu merupakan dokumen yang memiliki keandalan yang rendah. Keandalan bukti audit. Bukti audit yang paling andal yaitu yang pertama, diperoleh langsung oleh auditor, misalnya melalui observasi ataupun surat konfirmasi. Kedua, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya. Yang ketiga, bukti audit yang berupa dokumen asli. Sedangkan bukti audit yang memiliki keandalan rendah yaitu yang pertama, bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya permintaan keterangan. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara lisan. Dan yang ketiga, bukti audit yang bukan dokumen asli, misalnya diperoleh melalui mesin fotokopi atau faksimili yang telah difilmkan. Soal ke-11, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit.
Resiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Misalkan, jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko auditnya 1%. Jika auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%. Yang kedua adalah materialitas. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Penetapan materialitas membutuhkan pertimbangan profesional atau professional judgment. Hubungan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpul. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpul, maka risiko audit makin meningkat. Ketiga, jika auditor ingin mengurangi risiko audit, maka auditor akan menggunakan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, mempertahankan jumlah bukti audit. Kedua, menambah jumlah bukti audit dan tingkat materialitas dapat dipertahankan. Ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Soal ke-12, jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Level risiko pengendalian akan mempengaruhi level risiko deteksi dan bagaimana pengujian akan dilakukan. Begitupun sebaliknya. Yang pertama, pengujian pengendalian. Jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi dan pengujian pengendalian dilakukan secara lebih efektif. Hal itu karena risiko pengendalian berbanding terbalik dengan risiko deteksi. Yang kedua, pengujian substantif. Prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Risiko bawaan dan risiko pengendalian. Apabila risiko bawaan ada yang maksimum, tinggi, sedang, ataupun rendah, maka kalau misalnya maksimum, risiko deteksinya sangat rendah. Kalau tinggi, risiko deteksinya biasanya rendah. Kalau risiko bawaan dan pengendalian sedang, biasanya risiko deteksinya sedang, dan apabila rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Kemudian tingkat pengujian substantif yang dilakukan. Kalau risiko bawaan dan risiko pengendaliannya maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Jenis pengujian yang lebih efektif yaitu pengujian atas rincian saldo dan pengujian atas rincian transaksi. Dan yang kurang efektif yaitu menggunakan prosedur analitis. Kemudian untuk waktu, semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi risiko pengendalian, maka waktu pelaksanaannya makin mendekati akhir tahun. Sedangkan kalau risiko pengendalian rendah, risiko deteksinya sedang atau tinggi, maka dilakukan interim atau 3-6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Jadi, tidak mencakup seluruh periode akuntansi. Yang keempat, bagaimana luasnya? Apabila risiko bawaan pengendalian maksimum atau tinggi, maka risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka sampel yang diambil semakin besar kalau semakin rendah. Tetapi, jika risiko deteksinya semakin tinggi, sampel yang diambil maka semakin lebih kecil. Dan staf audit yang ditugaskan untuk risiko deteksi yang maksimum atau tinggi, seharusnya yang lebih berpengalaman dan risiko deteksi yang sedang atau rendah, maka KAP bisa menugaskan staf audit yang lebih sedikit pengalamannya. Soal ke-13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Bagaimana melakukan prosedur dalam pengujian pengendalian? Ada 4 tahapan yang biasa dilakukan. Yang pertama, meminta keterangan dari personel klien yang terkait. Apabila ada sesuatu yang mungkin perlu diminta penjelasan oleh auditor kepada klien, maka kita perlu meminta ini ataupun melakukan hal ini. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Hal itu dibutuhkan untuk menilai kecukupan pengendalian dalam setiap dokumen, catatan maupun laporan tersebut. Misalnya, apakah setiap dokumen memiliki nomor urut tercetak dan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah dokumen telah ditembuskan pada pihak yang tepat? Atau apakah setiap dokumen memiliki dokumen pendukung? Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Hal ini dilakukan karena memang ada yang tidak bisa diperoleh melalui pemisahan dokumen, catatan, ataupun laporan tersebut. Misalnya, pemisahan fungsi. Hal ini biasa dilakukan dengan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Yang keempat, melaksanakan ulang prosedur-prosedur yang dilakukan klien. Misalnya, ketika klien melakukan suatu pembuatan faktur, maka seharusnya harga yang tercantum di faktur, tiket dan
kembali ke dalam database, sehingga harga itu dapat diperiksa kembali kesesuaiannya. Demikian hasil dari ujian akhir semester saya. Mohon maaf kepada Pak Ferry dan teman-teman sekalian apabila ada salah pengucapan ataupun pematerian. Terima kasih.